Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kalau tidak salah ingat, pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada keterangan dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang mengklasifikasi atau membagi hadis-hadis tentang kunut itu menjadi 4 kelompok, begitu. Belum sempat kita tulis karena pada pertemuan sebelumnya Rabu malam Kamis ya kita bersahabat dengan gelap, listrik mati. Baik, ini sebagai sebuah kesimpulan bisa dicatat sebelum masuk pada pembahasan yang selanjutnya. Kalau secara bahasa pripun Pak Sarjio, coba diulangi. Pak Sarjio atau Pak Dadang yang mau ngulangi? Pak Sarjio aja ini. Memang Mas Dadang ngalahan orangnya ini. Monggo Pak Sarjio. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengklasifikasi menjadi 4 hadis tentang kunut. Yang pertama, silakan ditulis. Yang pertama, hadis kunut secara mutlak. Hadis kunut secara mutlak. Yaitu Rasulullah melakukan kunut. Yaitu Rasulullah melakukan kunut. Titik. Hal ini tidak diperselisihkan. Dan memang Nabi SAW melakukan kunut. Dan memang Nabi Muhammad SAW melakukan kunut. Dua, hadis kunut yang secara tegas, hadis kunut yang secara tegas menyebutkan hal itu dilakukan pada salat subuh. Hadis kunut yang secara tegas apa tadi? Menyebutkan bahwa kunut dilakukan pada salat subuh. Titik. Hal ini juga tidak diperselisihkan. Maksudnya tidak diperselisihkan kebenarannya. Artinya memang semuanya sepakat. Hal ini juga tidak diperselisihkan. Karena Nabi Muhammad pernah melakukannya selama sebulan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya sebulan atau selama 1 bulan. Setelah 1 bulan dilanjutkan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Artinya kunut yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada waktu salat subuh selama 1 bulan itu dikarenakan sebab, ya, disebut dengan apa bahasa Arabnya,
nawazil. Ketika nawazil itu sudah tidak ada lagi, maka ditinggalkan oleh Nabi SAW. Itu juga kita sepakat. Kita tidak mengingkari hadis-hadis tentang kunut. Yang ketiga, hadis kunut yang mengisyaratkan. Kalau nomor 2 tadi kan secara tegas ya. Nomor 2 tadi secara tegas. Kalau yang ketiga, hadis kunut yang mengisyaratkan. Jadi sekedar isyarat saja, yang mengisyaratkan bahwa hal itu dilakukan pada salat subuh. Yang ketiga adalah hadis kunut yang mengisyaratkan hal itu dilakukan pada salat subuh. Titik. Hadis-hadis seperti ini, difahami oleh para ulama, hadis-hadis seperti ini, jenis yang ketiga ini difahami para ulama seperti poin yang kedua. Artinya apa? Artinya hanya 1 bulan. Dan itu pun karena nawazil. Yang keempat, hadis kunut yang secara tegas menjelaskan, hadis kunut yang secara jelas menegaskan, hadis kunut yang secara tegas menjelaskan hal itu dilakukan Rasulullah setiap salat subuh. Hadis kunut yang secara tegas menjelaskan hal itu dilakukan Rasulullah setiap salat subuh. Yang secara tegas menjelaskan bahwa hal itu dilakukan Rasulullah setiap salat subuh. Titik. Hadis-hadis jenis ini semuanya dhaif tanpa terkecuali. Hadis-hadis jenis ini dhaif atau semuanya dhaif tanpa terkecuali. Referensinya kitab berjudul At-Tahqiq, jilid 1 halaman 459. At-Tahqiq, jilid 1 halaman 459. Ini kesimpulan akhir dari pembahasan tentang kunut. Insyaallah kesimpulan yang sangat ringkas dan menyeluruh. Jadi begini, coba kita perhatikan baik-baik. Pembahasan tentang kunut ada sekian banyak riwayat hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kunut. Tapi dari semua hadis tentang kunut tadi, kalau ingin dikelompokkan, diklasifikasikan, akhirnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan kunut. Nabi Muhammad SAW dulu kunut. Saya menyaksikan Rasulullah SAW melakukan kunut. Saya menjadi saksi bahwasanya Rasulullah SAW melakukan kunut. Nah, hadis-hadis yang sifatnya mutlak seperti ini, kita sepakati memang benar Nabi Muhammad SAW melakukan kunut. Kami tidak mengingkari. Kami juga meyakini kebenaran hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan kunut. Itu kelompok yang pertama. Kelompok hadis yang pertama. Kelompok hadis yang kedua adalah hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan kunut pada waktu sholat subuh.
saya menyaksikan Nabi Muhammad SAW melakukan kunut pada waktu salat subuh. Kan begitunya. Dulu Rasulullah SAW melakukan kunut pada waktu salat subuh. Ini juga kita sepakat, kami juga meyakini kebenarannya. Tetapi ingat, setiap hadis yang secara tegas menyatakan Nabi SAW melakukan kunut pada waktu salat subuh, itu juga sekaligus ada keterangannya dilakukan Nabi selama 1 bulan saja. Jadi setiap riwayat yang menyatakan Nabi Muhammad SAW melakukan kunut pada waktu salat subuh selama 1 bulan, pasti ada keterangannya seperti itu, selama 1 bulan. Karena waktu itu Nabi Muhammad SAW mendoakan kejelekan untuk musuh-musuh Islam. Kita sepakat yang kedua. Yang ketiga adalah kelompok hadis tentang kunut. Nah, tetapi tidak secara tegas itu dilakukan Nabi pada waktu salat subuh atau tidak. Jadi masih ada kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Nah, pada waktu salat subuh atau tidak secara tegas disebutkan seperti itu. Tapi seandainya pun diterima, maka maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW melakukan kunut pada waktu salat subuh selama 1 bulan, seperti poin yang kedua. Yang keempat, kelompok hadis yang menjelaskan tentang kunut yang secara tegas mengatakan dulu Nabi Muhammad SAW selalu melakukan kunut pada waktu salat subuh. Ada nawazil, tidak ada nawazil. Riwayat yang menyatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut pada waktu salat subuh. Kita nyatakan memang benar ada riwayat-riwayat seperti itu. Tetapi ternyata semuanya dhaif, semuanya lemah dan tidak bisa diterima sebagai dasar hukum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mau diringkas lagi, kita menyatakan wallahu a'lamu bishawab, bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW beliau melakukan kunut itu adalah benar dan sahih. Akan tetapi praktek kunut yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam itu dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Beliau tidak melakukannya setiap sholat subuh seperti yang dipraktikkan oleh panjenengan, kan gitu. Seperti yang dipraktikkan panjenengan. Pada waktu itu pun Nabi Muhammad SAW tidak hanya melakukannya pada waktu sholat subuh, tetapi kunut dilakukan selama 5 waktu, sholat 5 waktu. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi kalau misalkan ada ungkapan, wah, wong kayak ngingkari hadis tentang kunut, betul atau tidak ungkapan seperti itu? Tidak benar. Kita tidak mengingkari hadis tentang kunut, tetapi prakteknya seperti apa dan bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pembahasan tentang cara sujud, cara turun ketika sujud. Hadis 305 dan 300 sampai 307. Ada 3 hadis dari Nabi SAW yang akan kita baca pada malam hari ini terkait dengan cara ketika turun untuk sujud dari i'tidal. Kitab yang kita baca adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Akhrajahu ats-tsalatsatu. Kita terjemahkan hadis yang pertama dulu ini. Wa an Abi Hurairah, apa artinya? Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza, apabila, sajada, sujud, ahadukum, salah seorang dari kalian, apabila kalian sujud, fala, maka janganlah, yabruk, menderum. Bahasa Jawa ini pun kalau sapi turun begini apa namanya, Pak? Derum. Apa? Derum, betul kan? Derum. Atau ada Jawa yang lain? Jawa Timur, Jawa Barat. Pripun Mbah Pomo? Dekem. Oh, ada tuh sapi dekem itu. Oh iya, karena memang Mbah Pomo ini generasi yang paling tua di tengah kita ya. Ya kita harus percaya kan.
Dekem ya, Mbak Momon nggih. Jadi posisi apa unta atau sapi dan yang semisalnya itu, dia kan nggak mungkin langsung bruk gitu kan itu. Pasti ada langkahnya dulu. Yang kaki dua depan itu ditekuk dulu, turun. Ada nggak yang sapi kaki belakangnya dulu? Ada pada kamiran? Nah, ada pasti. Kok kepleset ya. Ya, mungkin sapinya Mas Susanto barangkali. Ajeng korban. Jadi di dalam riwayat ini disebutkan idza sajada ahadukum, kalau kalian sujud fala yabruk, maka janganlah dia menderum, ojo dekem. Kama yabrukul ba'ir, seperti unta dekem. Seperti unta itu menderum. Jangan ikut-ikutan seperti unta kalau turun waktu sujud itu. Terus bagaimana? Wal yadha' yadaihi qabla rukbataihi, dan hendaknya dia wadha'a. Apa artinya wadha'a? Meletakkan. Kapan terakhir kita mendengar kata-kata meletakkan ini? Terakhir kok. Ini kan terbaru. Wow, Pak Harjo ya. Bermain kata dengan saya Pak Harjo ini. Yang paling bukan paling Pak Harjo ini. Gimana Pak Harjo? Kapan terakhir kita mendengar kata-kata meletakkan wadha'a? Kapan? Coba sama-sama diingat. Masuk bahasa Jawa apa itu? Didoke. Oh, kita pilihannya cuma dua kok, Bulughul Maram sama Riyadhus Shalihin kok. Jadi kalau bukan Bulughul Maram ya Riyadhus Shalihin kan. Itu aja pilihannya. Baik, wal yadha' yadaihi, dan hendaknya dia meletakkan yadaihi. Apa artinya yadaihi? Kedua tangannya, qabla, sebelum, rukbataihi, kedua lututnya. Akhrajahu tsalatsa, 3 ulama yang meriwayatkan hadis ini, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Abu Dawud rahimahumullah. Berikan keterangan, hadis ini didhaifkan para ulama seperti titik 2. Hadis ini didhaifkan para ulama, seperti titik 2 Al-Imam Al-Bukhari. Wah, cukup sudah. Arep ngelawan gunungnya hadis Nabi, nggak mungkin kita. Yang pertama siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Kedua At-Tirmidzi. Ibnul Arabi, pakai lam, Ibnul Arabi. Pripun Mbah Mo? Terlambat apa yang lainnya mungkin lebih cepat? Mbah Mo sudah cepat, yang lainnya tapi lebih cepat. Yang meriwayatkan belum. Oh, yang meriwayatkan belum tercatat. Yang meriwayatkan tadi ada di bawah itu, catatan kaki nomor 4. An-Nasa'i, Tirmidzi dan Abu Dawud. Nah, begitu Mbah Mo. Kalau yang lainnya Mbah Mo, kalau dalam megang bolpen itu terbiasa muter-muter gini cepat. Kalau Mbah Mo tidak. Itu yang membedakan kendaraannya. Nah, kalau yang lain kan naik motor gini-gini Mbah Mo. Nah, kalau Mbah Mo kan sepeda jadi gini. Jadi jarang latihan Mbah Mo. Pakai sepeda tapi datangnya ke Serandaan pasti awal. Kalau pertama masih kalah sama Mbah Pomo. Mbah Pomo tetap duluan Mbah Pomo. Oh, nomor 1 Mbah Pomo. Buka pintu, nyalakan lampu Mbah Pomo. Kalau di kepek juga seperti itu. Sebelum subuh duluan. Sama Pak Sarjo duluan mana biasanya? Tetap duluan Mbah Mo. Barakallahu fik Mbah Mo. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Lah iya loh ya. Semuanya husnul khatimah. Kita sampai seandainya besok diberi umur panjang sampai seperti Mbah Mo, belum tentu sesabar Mbah Mo. Kan itu. Saya aja mungkin yakin nggak mampu itu. Nyepeda 4 kilo ya. 5 kilo dari rumah sampai Ledo itu. Ada speedometernya nggak mau? Sepeda meter. Berapa kilo Mas Heri? Mas Heri? Berapa kilo kira-kira?
5 kilo berani nggak itu? Hah? Ya 4 lah, ya 4. Konsep diri 4 kilo, luar biasa. Barakallahu fiik Mbahmu. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ditilang polisi. Aman lah, sepeda ontel kok. Mau ditilang gimana? Sampai mana Mbahmu tadi? Ya, jadi hadis ini didhaifkan para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari, kedua At-Tirmidzi, ketiga Ibnul Arabi, keempat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kelima Hamzah Al-Kinani, Hamzah Al-Kinani dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya hadis ini apa? Dhaif, lemah. Qala rahimahullah, kita lanjutkan sekarang. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa huwa aqwa min hadithi Wa'ilin. Kita terjemahkan, wa huwa, dan dia itu maksudnya apa? Hadis di atas, aqwa lebih kuat, min hadithi dari hadis Wa'il. Wa'il itu nama sahabat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis di atas jauh lebih kuat dibandingkan hadisnya Wa'il. Yang dikatakan lebih kuat saja dhaif. Begitu ya? Yang dikatakan lebih kuat saja dhaif. Apa isi hadis tersebut? Kita lanjutkan 306. Qala radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Akhrajahul arba'atu. Apa artinya ra'aitu? Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza, apabila, sajada, sujud, wada'a, meletakkan, rukbataihi, kedua lututnya, qabla, sebelum, yadaihi, kedua tangannya. Akhrajahul arba'atu, al-imam yang 4 meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullah. Jadi secara zahir bertentangan apa enggak ini? Kalau riwayat yang pertama tadi, apa duluan diturunkan? Tangan. Tapi ternyata hadisnya dhaif. Yang riwayat kedua ini, mana dulu yang diturunkan? Lutut. Bagaimana dengan hadis ini? Monggo dicatat. Silahkan dicatat. Hadis ini didhaifkan para ulama. Mosok dhaif tuh. Lah, kabeh dhaif kabeh gimana ini? Lah memang kita manut ulama sih. Kita haknya apa untuk menyatakan dhaif sahih? Kan itu. Menyatakan dhaif sahih apa hak kita? Kan itu. Karena memang bukan bidang kita. Jadi mau tidak mau dengan penuh keikhlasan dan ketulusan kita terima. Kan gitu, kita terima. Betul enggak? Kan itu. Oh, dokter aja ngasih obat kayak gini. Kok obat ini dok? Enggak ada pasien kayak gitu. Jenengan apa yang dikeluhkan mbahmu misalkan, ini ya sudah saya buatkan resep, tulis. Apa ini dok? Kok nggak dikasihin apa obat yang lain aja? Nggak ada cerita kayak gitu. Memang harus manut, penak gitu. Hadis ini ternyata dhaif. Yang mendhaifkannya seperti At-Tirmidzi, Al-Hazimi, ya, At-Tirmidzi, Al-Hazimi dan lain-lainnya. Kalau mau dibahas terus kenapa didhaifkan? Banyak sebabnya. Di situ ada seorang perawi namanya Syarik Al-Qadhi. Itu dikatakan dhaif dan seterusnya. Nanti kalau secara rinci insyaallah di perpustakaan ya. Bukan di serandaan insyaallah. Sebentar lagi jadi. Insya Allah nanti saya sedikit
bagi-bagi bulan Ramadan besok ada satu kitab, oh ini loh sudah jelas ada hukum dan undang-undangnya, sama seperti kehidupan dunia. Islam juga sudah ada hukum dan undang-undang. Ini fulan bin fulan orangnya thiqah berarti terpercaya, kalau ini katakan soduk berarti hadisnya hasan, kalau ini sudah dhaif ini maudhu. Nah itu nanti di perpustakaan insyaallah gitu Pak Sarjio. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, fa inna lil awwali syahidan min hadits. Fa maka atau karena, inna sesungguhnya, lil awwali untuk hadis yang pertama yang dikatakan lebih kuat, syahidan penguat min hadithi dari hadis Ibni Umar. Ada penguat dari hadisnya siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Wa dzakarahul Bukhari, dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Mu'allaqan itu tanpa sanad yang lengkap, tanpa sanad yang lengkap. Tanpa sanad yang lengkap. Mauqufan dari tabi'in, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi penguat ini pun dhaif. Baik, wallahu a'lamu bissawab. Silakan dicatat. Mayoritas ulama, silakan dicatat. Mayoritas ulama memilih untuk mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan. Mayoritas ulama memilih apa tadi? Untuk mendahulukan kedua lutut sebelum tangan ketika turun untuk sujud. Berdasarkan hadis Wa'il yang ternyata dhaif. Titik ya, masih sama aja. Sebagian ulama lainnya berpendapat sebaliknya. Yaitu mendahulukan apa? Kedua tangan sebelum kedua lutut. Titik ya. Manakah yang benar? Ditulis begitu juga kau. Manakah yang benar? Tanda tanya. Lanjutkan ya. Masih kita diktekan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang masalah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang masalah ini. Maka beliau menjawab,
Maka beliau menjawab, ya, tanda petik, karena ini petikan langsung akan saya bacakan. Jadi jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini saya sebutkan dengan petikan langsung. Adapun salat dengan kedua cara tersebut hukumnya boleh. Lebih enak ini kan ya, lebih enak ini untuk prakteknya loh maksudnya, karena agama bukan masalah enak tidak enak, tapi secara prakteknya ini sangat memudahkan. Adapun salat dengan kedua cara tersebut hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama. Titik. Ya. Masih menunggu mbahmu kita. Karena dari generasi lalu ini. Jadi tulisannya masih tulisan khas kuno zaman dulu itu, Sansakerta. Titik ya. Kalau mau orang yang sholat meletakkan kedua lututnya, sebelum kedua tangannya. Titik. Ini masih keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau mau orang yang sholat meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Titik. Kalau dia mau, juga boleh. Kalau dia mau juga boleh meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kalau dia mau juga boleh atau boleh juga meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Titik. Dalam dua keadaan ini, ini masih ucapan Syekhul Islam. Dalam dua keadaan ini, salatnya sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Titik. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Manakah yang lebih afdol? Titik. Tanda petik 2 sebagai penutup. Masih ada keterangannya panjang, tapi itu sudah cukup sebagai nukilan insyaallah taala. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang manakah yang afdol, manakah yang lebih afdol. Tulis referensinya Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 449. Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 449. Jadi yang namanya kitab itu yang referensi-referensi penting itu, jilid dan halaman itu sudah menjadi acuan baku dan tetap, nggak bisa diganti-ganti.
Jadi para ulama itu semacam mempunyai mekanisme, walaupun tanpa disepakati tapi mereka sudah mempunyai mekanisme. Kalau menyebut referensi misalkan kita Fathul Bari, Syarah Nawawi atau Majmu' Fatawa atau kemudian Majmu' Syarhil Muhadzab misalkan. Itu kalau mereka menyebut jilid sekian, halaman sekian. Misalkan kita punya cetakan terbaru, kita cari jilidnya seperti yang tertera, halamannya juga kita cek, kok raono, kok nggak ada. Tidak usah khawatir, sudah ada acuan bakunya. Jadi begini, berikan contoh, ini ilmu perpustakaan ini sebenarnya, tapi tidak apa-apa kan dibagi di serandaan, Mbah Mo nggih, Mbah Pomo nggih. Jadi kitab ini sekarang, kitab yang asli yang sudah disepakati para ulama, kalau nyebut jilid dan halaman yang dimaksud yang cetakan ini. Jadi mereka itu sudah punya mekanisme khusus. Kalau nyebut kitab Fathul Bari, berarti yang dimaksud jilid sekian, halaman sekian, ya cetakan itu tahun itu. Yang lain harus mengikuti aturan ini. Caranya bagaimana? Walaupun dicetak baru, begitu nanti di sebelah kanan kirinya ada keterangannya. Kanan kirinya kecil di sini, kecil di sini. Misalkan dalam kitab yang asli tulisannya jilid 1 halaman 15. Jilid 1 halaman 15. Ini juga jilid 1 tapi cetakan terbaru. Kita buka halamannya sampai halaman 50. Tidak usah khawatir karena nanti di sini ada tulisannya 1/15. Jadi nanti kita nyarinya bukan di halaman buku tapi halaman yang asik pokoknya kalau di perpustakaan itu mas. Aduh, lupa dunia, lupa istri, lupa anak. Makanya memang bener kok. Yang bener. Ulama kan ada yang seperti itu. Kita nggak bisa membayangkan tapi itu betul-betul terjadi. Saking kalau bahasa kita itu bahasanya ya saking gilanya dengan ilmu, dengan membaca itu sampai nikah malam pertama istrinya nggak disentuh. Apa ono manusia zaman sekarang ini? Zaman sekarang belum nikah jadi disentuh. Itu Mas Heru ya? Nggih. Zaman dulu ada seorang ulama begitu, nikah misalkan siang itu ijab kabul, tapi jangan ditiru Mas Marno. Wah kenal ya. Jadi misalkan siang akad nikah, malamnya itu sudah dandan segala macam nggak disentuh, sampai kemudian akhirnya dicerai malam itu. Daripada saya memzalimi kamu, memang saya belum saatnya nikah, masih terlalu senang dengan kitab dan buku. Wah, ini kalau ketuaan istri-istri kita dora mendukung perpustakaan rewat ya. Ya insya Allah enggak lah, tidak seburuk yang kita sangka insya Allah. Karena tetap ada alarmnya nanti keluar rampung kan gitu. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya demikian Kesimpulannya kalau kita turun dari iktidal, dari berdiri untuk sujud itu, kedua-duanya boleh. Dalam arti apa? Mau tangan duluan sholatnya tetap sah. Kemudian kalau misalkan lutut duluan juga sholatnya tetap sah. Bahkan itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Perbedaan pendapat, perselisihan itu terkait dengan hal apa? Manakah yang lebih afdol, bukan boleh dan tidak bolehnya. Jadi kalau misalkan kita punya saudara, punya tetangga, punya teman, kok turunnya mendahulukan lutut misalkan, diingkari? Tidak. Kalau misalkan ada teman saudara kita mendahulukan tangan, diingkari? Tidak, karena tetap sholatnya sah. Jangan sampai karena kita ingin mengejar yang afdol, ora afdol lagi kan itu. Yang afdol saja para ulama berbeda pendapat kok. Yang afdol saja para ulama berbeda pendapat, mana tangan atau lutut duluan. Kok kita ingin memaksakan, oh ya sing afdol ku ngene. Jangan sampai karena masalah ngejar yang afdol akhirnya menimbulkan sesuatu yang sifatnya haram, yaitu apa? Kebencian, permusuhan, salah paham, saling prasangka buruk dan seterusnya. Begitu wallahu a'lam bishawab. Jadi statusnya malam hari ini Mbah Pomo ada 3 hadis Nabi yang sudah kita baca. 3. Wallahu a'lam bishawab. Pada pertemuan yang akan datang hadis Ibnu Umar tentang cara duduk tasyahud. Setelah itu ucapan tasyahud, kemudian salam, lalu selesai insyaallah taala masuk ke sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk isya ini. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.